Welcome back to Jabons Gaming. Ini kemarin ke skip ya 5 hari karena kan ya kesibukan sehari-hari, jadi kesibukan kerjaan juga, jadi nggak bisa full untuk ngeliatin ke kalian per hari-harinya. Cuman kemarin udah aku bagiin tips-tipsnya gimana kita mulai membangun ya. Jadi kita tuh fokus membangunnya itu ke arms industrinya nih, terutama untuk resource kita yang masih rendah produksinya. Di sini aku belum mau bikin tank ya, aku masih bikin fokus di navy, karena dilihat di atas tuh Jepang udah mulai nguasain Filipina. Terus aku memutuskan untuk menyerang Vietnam karena kita bisa lihat Vietnam tuh nggak membangun apa-apa, jadi dia bukan player aktif. Notabene lebih mudah untuk dikuasai daerahnya. Terus ini sangat penting juga, ini kita pakai artileri. Artileri ini penting banget untuk awal-awal sebenarnya, karena dia bisa nyerang dari jarak jauh tanpa perlu sehingga ketika kita nyerang itu musuh tidak akan maju, terutama untuk ketika kita menguasai wilayah-wilayah yang playernya itu nggak aktif kayak Vietnam ini. Ini cepet banget udah dapat satu kota Natrang. Ini tadi aku serang pakai Corvette ini, kapal tempur yang kecil. Nah, di sini produksiku yang paling bagus masih komponen ya, di atas 100 per jam. Sementara supply-nya juga mulai ngejar sih, udah di atas 100 juga per jam. 2400 dibagi 24 kan 100 ya. Untuk oil, minyak, elektronik masih 50-an, rendah banget, dan rare materialku juga masih rendah banget. Jadi aku fokusin dulu buat bikin arms industrinya di Surabaya. Ini lagi ku naikin ke level 2 supaya produksinya naik. Begitu juga di Banjarmasin, oilnya aku naikin dari level 2. Pokoknya kalau ada kesempatan yang resource-nya rendah itu langsung naikin dulu aja. Terutama ini kebetulan aku beruntung juga sih, agak beruntung juga, karena playernya banyak yang nggak aktif. Yang perlu kuwaspadain tuh di sini itu, kalau di region Asia itu ya China. Dia agak mudeng main, agak paham bermainnya. Cuman kayaknya dia belum bikin naval base sih. Jadi kita masih satu langkah di depan mereka. Jepang, Korea Selatan juga nggak bikin naval base, jadi aman lah. Kita sekarang cuma perlu naruh minimal satu corvette aja di depan kota kita, karena kota kita kan kebanyakan di pesisir pantai ya, jadi rawan banget kalau misal kita nggak punya kapal perang. Nah, ini kan beruntung banget mereka belum bikin naval base ya, jadi mereka nggak punya kapal perang juga. Jadi kalau mereka ke tempat kita itu cuma kayak ngapung-ngapung gitu aja, jadi gampang kita buat nangkal serangannya gitu. Karena mereka cuma punya kapal transport itu tidak bisa nyerang kapal perang. Jadi ya aman, kalau kita punya kapal perang aman. Terus sembari aku ngembangin kota, ini aku juga mulai nyerang Filipina juga, karena Filipina dilihat-lihat juga dia nggak bikin apa-apa ya, bukan player aktif, jadi nggak apa-apa lah kita serang. Cuman ya cepat-cepatan sama Jepang sih. Jepang ini kayaknya nge-stack pasukannya. Ini kemungkinan nanti aku bakal negosiasi sama Jepang sih, buat sama playernya Jepang biar dia nggak nyerang kita. Terus di sini pemain yang bagus tuh kita bisa lihat di sini ya, di diplomasi. Nah, ini kita udah di peringkat 4. Kayaknya nih Rusia nih lumayan aktif. Rusia, Brasil, Amerika Serikat, tapi yang menurutku lebih berbahaya itu Mali. Kita bisa lihat profilnya. Dia udah rank 90. Kill death rasionya juga gede banget, 2,57 nih.
Nah, dia juga udah beberapa kali menang, banyak banget nih, jauh daripada kita. Jadi ya langkah berikutnya aku minta izin ke dia buat ikutan koalisinya dia sih. Daripada jadi musuhnya itu kan susah banget nih ngelawan player yang berpengalaman gini. Apalagi aku juga masih newbie. Cuman belum disetujui sih sama ketua koalisinya. Masih ada 1 slot sebenarnya. Cuman ya kita jauh sih kerugiannya kalau ini ikut koalisinya dia. Sementara aku juga lagi bikin koalisi sih. Cuman aku bisa lihat kalau teman-temanku dalam koalisi ini juga noob banget, tapi kalau ini nggak bangun secara tepat gitu. Coba Australia ini dia nggak bikin recruiting office ya, jadi kalau dia mau bikin pasukan pun lama waktunya, terus pergerakan pasukannya juga lambat. Karena yang seperti aku bilang di klip pertama, kalau recruiting office itu penting banget buat naikin kecepatan produksi kita, produksi pasukan. Ini juga New Zealand juga termasuk noob ya, dia nggak bikin army base. Tapi ya sementara nggak apa-apa sih, buat ini aja, biar kita bisa lihat kemampuannya mereka. Terus nanti kalau misalnya mereka nggak aktif, kita bisa ambil kekuasaannya mereka gitu aja, sembari kita nunggu persetujuannya dari koalisinya Mali gitu. Jadi intinya di video ini aku mau bilang kalau begitu kita punya resource buat naikin kemampuan jual beli atau meningkatkan produksi resource kita tuh, langsung pakai aja, langsung beli aja arms industri ini, dinaikin levelnya supaya produksi kita jadi naik berkali-kali lipat. Sebenarnya kita bisa lihat deskripsinya sih di sini. Di arms industri ini kita bisa lihat kalau level 2 itu nanti bakal naik sekitaran 20% produksinya. Kemudian kita juga bakal nambah kedapatan produksi uang juga. Terus kalau level 3 bisa naik 30%, 4 40%, dan 5 50% gitu. Jadi kebayang bakal cepat banget nanti produksinya kalau kita secepatnya naikin produksi di sini. Terutama Indonesia ini udah punya 7 kota ya. 7 kota itu berarti resource-nya banyak banget. Emang Indonesia tuh aslinya kaya, cuma orang-orangnya pada korupsi aja sih jadi. Coba kalau yang jalanin aku itu paling makin hancur. Jadi resource-nya Indonesia tuh banyak banget, apalagi kita udah ambil Bandar Sri Begawanya Brunei Darussalam. Kita juga udah ambil Kuala Lumpurnya Malaysia, ini nambah komponen lagi. Jadi komponen kita banyak banget nih. Udah ambil Natrang dari Vietnam. Ini bakal dapat supply. Terus kita bakal ambil Ho Chi Minh City juga punyanya Vietnam. Kita bakal dapat elektronik juga, lumayan nih gitu. Terus untuk pembangunan atau sektor fokus pasukannya itu selain di Navy, aku juga akan fokus di bomber sih, karena aku yakin orang-orang di Asia kayak Cina, Jepang tadi itu, mereka nggak punya anti air, mereka cuma punya 1 pesawat. Nah, nanti ini sebenarnya Thailand sama Myanmar nih nyebelin banget sih, pesawatnya di atas wilayah kita, cuman karena mereka nggak declare war, ya udah diemin aja. Cuman nanti aku akan mulai bikin frigate anti air yang Navy di sini, kalian bisa lihat. Ini frigate. Kapal ini tuh anti air. Jadi setelah nanti aku dapat resource buat research frigate, aku akan bikin frigate terus ku tempatin di kota-kota yang di depan kota-kota yang penting. Karena dia juga lebih kuat dibandingkan corvette sih. Gitu. Jadi aku akan fokus ke bomber dulu. Aku nggak akan bikin tank dulu, nanti aja tanknya. Karena kebanyakan negara tetangga kita tuh negara kepulauan nih, apalagi Filipina yang mau kita kuasai. Kalau kita pakai tank itu agak susah pergerakannya. Nanti kalau misalnya Vietnam udah habis, baru nanti kita mulai bikin tank buat nguasain Asia Tenggara gitu.
Jadi untuk video kedua ini cukup gini aja ya, nanti disambung lagi besok. Mungkin akan ke skip lagi ya karena aku nggak bisa setiap kali setiap ganti hari bikin video karena ada pekerjaan rutin juga yang harus dijalankan. Jadi ya gitu. Selamat ketemu di video ketiga besok. Bye.